Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Diana. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nurul. Pagi Bu Diana. Bagaimana kabar Bu Nurul? Alhamdulillah pagi ini sehat. Bu Diana gimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Nah, dalam percakapan kita hari ini, apa yang Bu Nurul harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap mendapatkan pencerahan terkait permasalahan di kelas saya. Anak murid saya yang kemarin sudah sempat dengar dari teman yang suka tidak mengerjakan tugas dan kadang tidur di dalam kelas. Baik, Itu Bu Diana. berarti tujuan kita melakukan percakapan ini adalah untuk membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada anak murid di kelasnya Bu Nurul. Seperti itu Bu Nurul? Betul Bu Diana. Baik. Seperti itu. Bagaimana perasaan Bu Nurul melihat murid Bu Nurul ini yang sedang dalam masalah? Perasaan saya pada saat melihat dia dalam keadaan masalah ini, ya saya sedih, kecewa gitu karena bukan baru sekali gitu ya. Dari kelas sebelumnya pun saya sudah pernah melakukan bimbingan, menasehati, tapi ternyata setelah pindah pun masih terjadi hal seperti itu gitu Diana. Jadi perasaan Bu Nurul sedih ya, karena khawatir dengan anak ini. Ya, Nah sekarang, apa yang Bu Nurul harapkan dari murid tersebut? yang saya harapkan anak ini bisa bisa merubah karakternya yang sering tidak mengerjakan tugas dan terkadang tidur di dalam kelas saat belajar. Dia termotivasi lagi untuk bisa belajar lebih baik lagi. Baik, berarti Bu Nurul menginginkan ada perubahan perilaku dari anak ini ya. Nah, mari kita identifikasi permasalahannya. Menurut Bu Nurul, faktor apa saja yang menyebabkan anak ini dalam masalah seperti ini? Faktor yang menyebabkan anak ini dalam masalah ini tuh kalau saya identifikasikan itu ya berdasarkan kebutuhan dasar yang 5 kebutuhan dasar manusia itu kan mungkin itu Bu, kurangnya perhatian dan kasih sayang Bu. Berarti Bu Nurul sudah melakukan identifikasi mengenai 5 kebutuhan dasar pada anak ini. Ya. Oke. Bagaimana kondisi belajar anak ini saat di sekolah? Pada saat belajar di sekolah anak ini kalau dia sedang tidak kambuh biasa, tapi yang sering kumat atau kambuhnya ini akhir-akhir ini Bu, gitu. 2-3 bulan ini dia sering tidak mengerjakan tugas dan tidur di dalam kelas itu tadi Bu. Nah, Bu Nurul sudah mencari penyebabnya yang menyebabkan dia tidur di dalam kelas? Apa yang menyebabkan anak ini tidur di dalam kelas? Penyebabnya kalau kemarin dari hasil saya bertanya kepada anak ini, dia sering tidur larut malam gitu ya karena keasikan main game itu mengisi kejenuhannya seperti itulah Bu alasannya. Nah, kondisi anak ini kalau kata Bu Nurul tadi kambuh, dulu sempat ada perubahan perilaku pada pagi hari dia perilakunya bisa ditolerir atau sepanjang hari dia berperilaku tidak sesuai dengan harapan Bu Nurul. Bagaimana Bu Nurul? Bu Diana, suaranya. Oh iya, saya ulangi Bu Nurul. Putus-putus suaranya. Saya ulangi ya Bu Nurul. Kondisi anak ini tadi kan seperti yang Bu Nurul sampaikan ada kambuh, tadinya sudah lebih baik, sekarang perilakunya tidak sesuai dengan harapan Bu Nurul.
Nah, apakah Ya. kondisi ini terjadi dari pagi sampai anak pulang sekolah atau hanya di kondisi tertentu saja? Tidak sepanjang hari. Nah, jadi tertentu saja. Misalnya jam kedua dia begitu, nanti jam ketiganya setelah istirahat dia kembali makan lagi. Baik, Mungkin karena sudah mendapatkan asupan atau apa, atau sudah bermain dengan temannya, begitu Bu. apakah Bu Nurul sudah membuat catatan observasi tentang perilaku anak ini, pengamatan dari pagi sampai dengan sore, catatan observasi seperti apa yang sudah Bu Nurul buat? Saya sudah melakukan observasi mungkin kemarin 1 minggu Bu. Jadi memang ada saat dia tuh kalau pagi dia fokus, nanti jam selanjutnya dia suka yang tidak yang tidur tadi ya. Tapi kalau untuk tidak mengerjakan tugasnya ini, ada beberapa kali lah dalam 1 minggu itu 2 atau 3 tugas yang dia tidak kerjakan. Sudah dicari penyebabnya apa oleh Bu Nurul? Sudah dalam catatan Bu Nurul? Kalau di lembar yang hasil observasi saya itu, ya dia karena keasikan main game pulang sekolah, ibunya tidak menegur, ibunya sibuk dengan adiknya, maka dia bablasan dia main game aja terus sampai malam. Ibunya mengingat, akhirnya kalau ibunya mengingatkan, ya mungkin anaknya karena sudah terlalu asik, dia tidak tidak diperhatikan, tidak didengarkan. Dan ibunya kebetulan sibuk dengan adiknya Bu. Baik, Bu Nurul keren sekali sudah melakukan observasi, identifikasi terhadap permasalahan anak ini. Nah, jadi Bu Nurul sudah tahu ya apa yang terjadi pada anak, sudah dilakukan identifikasi kebutuhan, sudah dilihat observasi dari awal dia kapan melakukan permasalahannya, dan Bu Nurul sudah tahu penyebabnya seperti apa. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Bu Nurul, apa yang dapat Bu Nurul lakukan untuk membantu murid tersebut menjadi lebih baik perilakunya? Yang saya lakukan untuk membantu dia lebih baik lagi, ya pastinya kalau kemarin-kemarin itu saya mengajak dia bicara setelah pulang sekolah dari hati-hati, mencoba mendengarkan apa sih permasalahan dia itu sebenarnya seperti apa yang dia sampaikan. Memang orang tuanya itu kan kebetulan bapaknya itu adalah supir truk yang sering keluar kota. Nah, ibunya ibu rumah tangga yang memiliki 2 adik kembar dan masih kecil, sehingga ibunya ini sibuk mengurus adiknya, sehingga dia seperti apa ya, merasa kurang diperhatikan gitu Bu. Ya, begitu jadinya namanya kalau dengar cerita. Baik, berarti sudah Bu Nurul sebenarnya sudah tahu nih apa saja yang bisa membantu, yang bisa Bu Nurul lakukan untuk anak ini. Bagaimana cara Bu Nurul untuk berkoordinasi dengan orang tua murid ini dalam menyampaikan masalah anak ini? Cara koordinasi Bu Nurul seperti apa? Nah, mungkin kalau pengamatan saya bisa lakukan, tapi untuk koordinasinya agak sulit karena ya tadi saya sampaikan bahwa anak ini orang tuanya bapaknya kan sering keluar kota karena supir truk tuh. Apa namanya, pembawa truk. Nah, kalau ibunya, kalau saya panggil itu alasannya sibuk dengan adiknya Bu. Jadi saya 2 kali memanggil itu baru sekali hadir. Berarti sudah Tidak lama karena adiknya sudah rewel. berarti sudah ada koordinasi ya Bu? Iya, tapi apa ya, saya merasa kurang Bu. Nah, sekarang Kurang gitu. karena Bu Nurul merasa kurang, rencana aksi apa yang akan Bu Nurul lakukan untuk membantu anak ini menyelesaikan masalah belajarnya? Rencana aksi apa yang Bu Nurul ingin lakukan? Yang ingin saya lakukan itu kalau yang sebelumnya itu Bu, saya pernah panggil dia, ajak bicara dari hati ke hati gitu kan, dan dia terbuka menyampaikan semuanya, dan sampai dia tuh pengennya apa tuh dia sampaikan ke saya gitu. Mungkin
saya bisa mengulangi lagi kegiatan seperti itu lagi untuk anak ini kali ya Bu ya. Berarti ada Barangkali Bu. ada bimbingan konseling berikutnya ya Bu. Nah, Iya, kapan akan Ibu laksanakan? Kapan Ibu rencanakan untuk dilaksanakan? rencana saya karena ini waktunya kalau saya mungkin minggu depan, Senin depan saya akan coba bicara dengan anak ini Bu. Rencana ini untuk anak atau ada waktu lain yang Ibu rencanakan untuk orang tua murid? Ya saya inginnya dengan orang tua juga, tapi yang saya akan coba ulangi lagi berdasarkan pengalaman yang kemarin. Mungkin saya akan bicara lagi seperti waktu sebelumnya Bu, supaya dia bisa terbuka setelah jelas, maka saya akan mendudukkan mereka bersama gitu Bu. Baik. Tinggal mencari waktunya untuk orang tuanya kapan bisa datangnya ke sekolah. Saya akan panggil Bu. Insya Allah dua-duanya minggu depan deh Bu. Baik, berarti anaknya dulu ya Bu. Rencana pertama adalah pemanggilan bimbingan konseling untuk anaknya, berikutnya koordinasi dengan orang tua, dan rencananya Ibu akan melaksanakannya minggu depan. Nah, sekarang saya tanya bagaimana Ibu mengukur keberhasilan rencana Ibu? Saya mengukurnya jika sudah ada perubahan perilaku dari anak tersebut Bu. Misalnya dari dia mengerjakan tugas yang mungkin dalam seminggu itu dia bisa 3-4 kali tidak mengerjakan tugas, mungkin bisa berkurang dari yang mulai hanya 1 tidak mengerjakan, terus selanjutnya 2 selanjutnya tidak sama sekali tidak ada yang dikerjakan, semuanya dikerjakan dengan baik saja Bu. Baik. Untuk biasanya itu juga saya berharap dia juga berubah, lebih bersemangat lagi untuk tidak tidur pagi di kelas gitu. Apa mungkin saya mengajarnya seperti itu ya Bu ya? Apa karena saya mengajar suara saya kurang keras sehingga dia malah lelah akhirnya tidur atau bagaimana, yang saya ada ini juga. Nah, gitu ya, Bu? nanti dapat dilihat dari komitmen Ibu. Nanti Ibu ada bimbingan konseling dengan anak ini, bisa ditanyakan lebih lanjut dengan anak ini, berikutnya berkoordinasi. Nah, Ibu harus berkomitmen dengan apa yang sudah Ibu rencanakan, supaya Ibu bisa tadi tolak ukur Ibu mungkin bisa dari catatan, observasi Ibu, sudah tingkat keberhasilannya. Jadi, secara berkelanjutan. Jadi, rencana aksi ini adalah pengambilan keputusan Ibu yang bertanggung jawab. Jadi Ibu harus bertanggung jawab, komitmen dalam melaksanakan rencana aksi ini. Nah, untuk membahas perkembangan anak ini, bagaimana kalau kita jadwalkan untuk melaksanakan coaching lagi di sesi berikutnya? Bagaimana Bu Nurul? Setuju Bu. Baik. Setuju Bu. Berarti Bu Nurul benar-benar berkomitmen ya untuk melaksanakan minggu depan. Jadi nanti kita jadwalkan kembali untuk membahas perkembangan tujuan tadi yang tolak ukur Bu Nurul, apakah sudah berhasil melaksanakan bimbingan konseling dengan anak dan orang tuanya. Nah, pembicaraan kita pada hari ini sepertinya sudah selesai Bu Nurul. Nah, semoga kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Kita jadwalkan kembali setelah Bu Nurul selesai melakukan rencana aksinya. Bagaimana Bu Nurul? Baik Bu. Berarti 1 minggu ke depan itu ya kurang lebih 2 minggu ya Bu ya? Ya baik, terima kasih Bu Nurul. Saya apresiasi Bu Nurul, sudah hebat, sudah bisa menentukan rencana aksinya dan bersedia untuk berkomitmen. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul sudah terbuka dengan saya. Ya Bu, kalau saya berjuang lagi. Iya, semangat Bu Nurul. Sampai jumpa lagi.